Ya. Kalau saudara boleh buka di dalam Mazmur 34, ini 7 kunci tentang bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Ya, caranya adalah ayat yang ke-6, orang yang tertindas. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan the poor man. Poor man itu adalah orang yang rendah hati. Yang pertama adalah kalau saudara rendah hati, maka perhatikan bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang rendah hati ini dari segala. Tidak hanya satu, tidak ada dua, tidak beberapa, semuanya. Karena itu tolong katakan kiri kanan, kalau engkau rendah hati, engkau akan dibebaskan dari semuanya. Amin. Dari apa semua apa? Kesesakan. Bayangkan saja saudara. Luar biasa. Bukan hanya itu baru yang pertama. Itu berkat yang luar biasa. Orang lain engap gitu ya. Saudara napasnya Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu ya. Ya. Karena di sekitar kita waduh gelombangnya itu bukan lagi tsunami saudara sebenarnya ya. Ya gelombangnya itu benar-benar tak terduga. Ya. Tapi Tuhan sudah berjanji kalau engkau rendah hati. Tolong saudara perhatikan. Hal yang mudah. Amin. Amin. Dan ini bukan saya yang buat. Pada waktu saya menemukan ini sampai saya berkata begini. Hah? Emang benar Tuhan. Tapi ternyata saudara saya akhirnya menemukan bahwa apa yang terjadi ini adalah yang menjadi milik Daud. Betul atau betul? Daud salah kalau ditegur. Iya, betul. Ya. Bahkan Daud sudah diurapi jadi raja. Dia tetap menghormati Saul yang mau membunuh dia. Amin. Amin. Dia nggak bilang gini, lu macam-macam lo. Aku nih diurap. Enggak, saudara. Amin. Ya. Karena itu tebakan yang nomor 2. Apa saudara? Saudara akan menemukan bahwa ayat yang kedua adalah ayat yang ke-8. Bagian yang nomor yang kedua adalah hal yang kedua adalah yang ke-8. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesianya ayat yang ke-9. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau di dalam bahasa Inggris, those who trust. Artinya mereka yang percaya. Sehingga saudara, kalau saudara adalah orang yang percaya, saudara akan mengecap. Oh, asik tuh saudara. Amin. Maaf, perhatikan kata mengecap di Alkitab. Artinya benda itu sudah saudara miliki. Amin. Walaupun itu pemberian orang, kalau permen itu seberapapun enaknya tetap di meja, amin, belum di mulut saudara, yang pada waktu orang berkata gini, ini enak loh Bu, enak ini, ya. Saudara nggak akan bilang itu berkat karena apa? Ya memang ya, itu permen enak kali gitu ya, kayaknya yang cerita sudah sampai membuat kita mungkin sudah pengen banget gitu. Tapi selama itu di meja, amin, belum ada di lidah kita, itu belum jadi berkat kita, amin saudara. Tapi dan bahkan saudara saya pernah dikasih permen. Ya, saya pikir Maya mau makan di rumah. Karena kalau habis dari pelayanan kadang-kadang di sini kalau saudara perhatikan kalau saya nyanyi udah nggak pakai lihat jaim-jaim, teriak sekencang-kencangnya gitu ya saudara ya. Ya kadang-kadang mau pulang itu mesti butuh air dulu gitu kan. Ya, tapi saya kadang-kadang saudara kalau pulang tuh minum air aja. Aduh tunggu dulu deh sampai mereda dulu gitu saudara. Nah pernah saya dikasih permen saya tuh sayang-sayang gitu. Nanti habis minum, habis makan permen karena katanya tuh banget. Apalagi cuma satu sudah sangat berharga gitu ya. Begitu pulang sudah saking ngobrol, makan ngobrol gini. Nah kantong saya ini seperti ini. Tiba-tiba jatuh, saya pasar bergerak. Ya, padahal sudah diberkat saudara. Tapi selama itu belum dikecap. Belum ada di lidah saudara. Artinya itu masih bisa terhilang. Amin. Tapi kalau sampai Tuhan pastikan saudara bisa mengecap. Artinya Tuhan memastikan saudara pasti memilikinya. Dan buat mereka yang percaya, berkat Tuhan, Tuhan mau pastikan saudara memilikinya. Hebat? Hebat saudara. Berapa banyak dari kita kadang-kadang menginginkan kita memiliki dan meyakinkan diri kita karena kita punya iman, amin. Ya, tapi begitu ngelihat situasi, keadaan dan lain sebagainya sama seperti Petrus yang tadinya berjalan di atas laut namanya blub 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 blub. Tuhan, gitu saudara. Ya, lanjut yang ketiga. Ya. Ayat yang ke-10, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya ayat yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memastikan berkat yang lain tidak akan pernah saudara kekurangan. Dengan langkah demi langkah apa yang dijanjikan Tuhan melalui Daud ini saudara dan saya kerjakan. Artinya Tuhan tidak akan bisa berpaling dari janji firman-Nya. Dan karena Dia adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi. Amin. Dia bukan hanya bisa berjanji saudara. Amin. Coba tolong pandang diri saudara. Melalui kacamata mata sekitar saudara. Ya, tolong saudara perhatikan mereka yang di sekitar saudara. Terus saudara tolong perhatikan lewat bola matanya mereka yang manis-manis itu. Lihat diri saudara. Ya, saudara akan menemukan kadang-kadang kita berjanji itu belum tentu bisa menepati. Ya, atau ya. Ya. Jawabnya gini.
Ya, tapi berapa banyak sudah dari 10 berjanji minimal setengah lah, ya. 9,5 menepati. Setengahnya meleset dikit gitu kan, saudara ya. Ya, tolong saudara perhatikan bahwa kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan dijamin oleh Tuhan tidak berkekurangan. Yang keempat adalah ayat yang ke-10 dalam bahasa Indonesia, yang ke-11. Tolong saudara perhatikan, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tolong saudara perhatikan, jadi ini buat siapa? Orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Saya percaya kalau setiap hari Minggu saudara datang ke gereja, cari Tuhan, ya itu sudah kondisinya, saudara. Amin. Ya, saudara berhak pada waktu saudara berdoa meminta Tuhan untuk menggenapi janjinya. Tolong saudara perhatikan di sini. Kalau tadi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan apapun, yang ini saudara, kalau saudara mencari Tuhan tidak kekurangan apapun yang baik. Jadi hal-hal yang bahkan sangat luar biasa mungkin kita boleh pandang kok dimiliki orang lain gitu ya. Saudara jangan pikirkan bahwa saudara tidak bisa memilikinya. Tuhan sudah punya timingnya. Amin. Tuhan sudah punya waktunya. Kenapa saya berani katakan itu? Ya, Pengkhotbah 9 ayat 2, Pengkhotbah 2 ayat 14. Saudara akan menemukan bahwa waktu kesempatan Tuhan berikan merata untuk semua orang. Artinya, kalau ada orang-orang yang saudara bisa temukan diberkati dengan cara apapun. Kalau saudara berjalan dalam firman Tuhan. Kalau saudara berjalan dalam Tuhan, saya ingin katakan. Maka saudara akan menikmati janjinya. Iya dan amin. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau mencari Tuhan enggak? Kalau engkau cari Tuhan, enggak akan kekurangan hal-hal baik. Amin. Amin. Yang kelima, cepat saja ya saudara. Ya, yang kelima adalah ya, ayat yang ke-18. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengar. Melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tolong perhatikan kata segala. Sekali lagi. Segala. Ya. Kalau saudara memperhatikan bahwa orang benar itu berseru. Jangan kadang-kadang kita tuh berasa gini. Kita seorang benar. Amin. Berarti harusnya kita sudah punya hak untuk kita mengalami kelepasan, kebebasan dari semua kesesatan. Maaf, ada tambahannya. Orang benar yang berseru. Oke, lanjut yang ke-6. Ya saudara, cepet banget ya Bu. Ya iya, sudah jam 9:04, saudara. Ya, kita mau, mengapa saya meminta ini terjadi supaya saudara bisa nanti cepat-cepat pulang ke rumah? Karena saya tadi tangkap benar-benar bahwa saudara tidak hanya akan diberkati di tempat ini, tapi pada waktu saudara di rumah sedang beristirahat, tiba-tiba ayat yang masuk di dalam pikiran saya bahwa Tuhan memberkati siapa pada waktu? Siapa yang diberkati? Tuhan memberkati siapa? Orang benar, orang percaya pada waktu? Nah, pulang-pulang istirahatlah dalam Tuhan, biar berkatnya matang. Amin. Ya, karena itu tolong perhatikan yang ke-6. Ya, di sini dinyatakan bahwa ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati, menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi tolong perhatikan, saudara boleh punya masalah banyak, saudara hancur lebur karena difitnah, saudara hancur lebur karena tidak mampu sepertinya menghadapi tantangan saudara. Amin. Ya kayaknya dead end gitu. Dead end artinya jalan buntu habis-habisan gitu ya. Tengok kiri kanan tidak ada pertolongan, tangannya udah nggak cukup panjang gitu rasanya saudara. Remuk habis-habisan gitu. Tolong lihat kiri kanan, pernah remuk nggak, Dik? Gitu. Tolong lihat saudara, saya percaya nggak ada satupun yang ada di sini, bahkan yang tidak terisi itu, yang dulu pernah ngisi sini, semua pasti pernah remuk, iya atau iya? Dan saya ingin katakan, tidak ada satupun daripada mereka yang remuk, ini firman Tuhan, bukan saya, amin? Yang remuk, yang Tuhan tidak, tolong saudara perhatikan apa? Yang Tuhan tidak apa? Selamatkan. Jadi artinya, saya ingin katakan kalau saudara sudah sampai apalagi remuk hatinya, tolong saudara perhatikan Ayub, tolong saudara perhatikan bahkan mungkin Musa, saudara perhatikan Daud, saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan, bahkan Petrus, Paulus yang ada di penjara, semua mereka yang sampai sudah, kayaknya maaf tanda kutipnya tragis gitu saudara ya. Ya, saya ingin katakan, Tuhan tahu apa yang menjadi bahkan pekerjaannya, amin. Tugasnya, dia akan menyelamatkan dan itu pasti, karena itu tolong tengok kiri kanan, katakan, itu pasti loh. Pasti. Itu pasti. Amin. Pasti. Tuhan akan selamatkan engkau. Amin. Karena itu kalau kita remuk, nggak usah bilang gini, aduh kuat kok. Kuat, memang remuk, biar cepat-cepat Tuhan selamatin. Amin. 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 Nggak usah malu mengaku, apalagi sama Bapak Gembala saudara. Loh, haleluya saudara ya. Lanjutkan lebih lagi. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati.
Ya, tolong saudara perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya Tuhan itu dekat. Jadi tolong saudara perhatikan bahwa kalau kita memang benar-benar berani mengakui pada Tuhan, Tuhan, hatiku ini bahkan dipatahkan oleh apapun. Mungkin saudara dikecewakan seseorang dan lain sebagainya. Tapi tuh saudara mencari dia, saudara mau bahkan melihat pada dia, tidak mengandalkan mereka yang di sekitar saudara. Sehingga apa? Tolong saudara perhatikan, Tuhan dekat sama saudara. Saudara pasti mengenal seorang muridnya namanya Yohanes. Ya. Alkitab saja menyatakan dia murid yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena apa? Tolong saudara perhatikan, ini di tradisi Yahudi, ya. Bahkan mungkin di zaman sekarang kalau ada pria sudah dewasa, ya apalagi zaman dulu saya nggak percaya kalau mereka tidak berjenggot. Ya, tolong saudara perhatikan loh, ya. Itu nempel-nempel. Menurut saudara aneh atau enggak? Saya sih bilang aneh. Betul? Tapi toh Yohanes berani melakukan itu. Amin. Karena apa? Dia nggak peduli sama pendapat manusia. Amin. Dia ingin merasakan detak jantung Yesus. Dia meresponi karena dia tahu. Perhatikan perkataan saya. Dia meresponi pada saat dia tahu Tuhan mengasihi Yohanes. Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita? Baru saja kita menerima kasihnya. Ya atau iya? Iya. Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau berebut untuk dekat sama dia? Atau kita hanya cukup Tuhan sudah mendekat kok? Ya berarti sudah cukup dekat. Kan Tuhan sudah cari kita toh, ya? Atau kita bilang gini, Tuhan kurang dekat, aku yang mau lebih dekat. Aku mau lebih dekat, aku mau lebih dekat. Amin. Enggak, di Alkitab bisa ditemukan banyak jenderal-jenderal Tuhan. Kalau Daud mungkin saudara bisa menemukan apa? Saudara bisa menemukan apa? Orang yang mengejar hati Tuhan. Amin. Kalau Samuel apa? Orang yang bahkan mengenal pikiran dan hati Tuhan. Bisa mengenal. Itu dekat banget saudara. Amin. Jadi pada waktu Tuhan mengasihi saudara, dia akan menunggu. Dia respon kan? Amin. Saya minta saudara tutup mata sebentar. Karena tadi kita barusan menikmati kasih Tuhan. Saya ingin bertanya pada saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Siapa di antara saudara yang malam ini, saat ini juga, langsung berani merespon sama Tuhan. Tuhan, karena engkau mengasihi aku mau lebih dekat lagi. Karena aku juga mengasihi engkau. Jadi aku mau lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Di dalam namamu Yesus. Saudara kembali. Ya, yang terakhir. Tolong saudara perhatikan. Kalau saudara adalah orang benar yang tadi berteriak, Tuhan akan melepaskan semua hal yang menjadi kemalangan orang benar. Ayat ke-20. Ya, orang benar itu ada malangnya. Jadi kalau saudara bilang begini, bahwa dari hari saya bertemu dengan Tuhan, jalan hidup saya, saya ingin katakan enggak. Amin. Ya, mereka yang semakin dewasa tahu kenapa Tuhan kadang-kadang memberikan batu supaya kita bisa dengan kekuatan yang Tuhan berikan memindahkan batu itu. Amin. Amin. Dan kita mulai belajar bagaimana membuat supaya jalan yang tadinya tidak rata, mungkin batu itu kita bawa, jangan kita buang begitu. Karena apa? Nantinya ada lubang. Amin. Hingga kalau kita taruh batu itu, kita tinggal menapak di atasnya. Amin. Dan banyak hal dalam kehidupan kita Tuhan sudah persiapkan. Karena itu tolong tengok kiri kanan, itu bukti Tuhan mengasihi engkau. Amin. Ya, yang terakhir, tolong saudara perhatikan ayat yang ke-22. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung malu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, the Lord redeems the soul of his servants, artinya Tuhan menebus ya jiwa daripada hamba-hambanya. Ya, jadi kalau saudara hamba Tuhan, ya bukan berarti bahwa kita ini, waduh lah ini, aku cuma umat Tuhan. Oh enggak. Pada waktu kita menetapkan hidup kita untuk menyukakan dia. Amin. Untuk melakukan demi namanya. Dalam semua hal, kita adalah hambanya. Iya atau iya? Pada waktu kita menetapkan kita mau jadi orang rendah hati, memiliki hati hamba, berarti kita adalah hambanya. Amin. Amin. Nah, ini semua kalau saudara temukan 7 hal ini, kalau saudara temukan mengandung satu hal yang sangat penting, yaitu awal dari segalanya apa? Mau atau bersedia. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara tidak akan bisa rendah hati kalau saudara tidak mau. Iya atau iya? Saudara tidak akan pernah menjadi percaya kalau saudara nggak mau percaya. Saudara tidak akan pernah menjadi orang yang mencari Tuhan kalau saudara bahkan berkata, aku tidak perlu cari Tuhan. Saudara tidak akan pernah takut akan Tuhan kalau saudara memutuskan, dia siapa? Amin. Dan saudara tidak akan pernah menjadi orang yang bahkan menjadi orang benar jika saudara sendiri menyatakan apa perlunya jadi orang benar. Toh hidup ini apa adanya. Amin.
Dan yang terakhir, saudara tidak akan pernah mau memiliki hati melayani, apalagi melayani yang lain. Ya saudara, memiliki hatinya aja nggak mau, gimana mau melayani, saudara, amin. Ya, karena apa? Karena saudara menyatakan, buat apa seperti itu? Nanti biar aku diinjek-injek. Oh, sorry ya, no way. Amin, aku nggak mau. Tolong saudara perhatikan unsur yang terpenting. Saudara buka dengan cepat bersama dengan saya minta tambahan 3 menit lagi dalam Matius 22. Ya, saya minta dengan sangat cepat. Saudara, Matius 22, ayat yang pertama, kedua. Ya, tolong saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, saya langsung ayat yang ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak. Apa? Tidak apa? Tidak mau datang. Saudara boleh diberi jabatan, saudara boleh punya berkat, saudara boleh punya kesempatan, saudara boleh punya dunia ini, saya ingin katakan. Amin. Saudara boleh bahkan menjadi gadis bijak dan gadis bijaksana yang sudah dipercaya untuk memiliki pelita, menyambut mempelai tanpa saudara cari tiket lagi untuk cari masuk. Betul atau betul? Saudara sudah punya tempat. Saudara sudah punya kedudukan. Saudara sudah dipercaya banyak hal. Saudara sudah memiliki banyak hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Tapi pada waktu saudara berkata, aku tidak mau. Mau untuk apa? Untuk hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Dan tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan sepenuh hati. Saya ingin katakan, saudara bisa menjadi gadis bodoh. Yang bahkan walaupun dia sudah punya pelita, kedudukannya di ambang pintu, tinggal menyambut dan masuk bles. Amin. Jika tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup kita yang kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa prediksikan. Amin. Tidak pernah bisa duga seperti apa di dalam Alkitab dikatakan mempelai itu datang terlambat. Amin. Kita mungkin bilangin Indonesia, Tuhan kapan nolong Indonesia lambat amat gitu ya. Ya. Tapi saya ingin katakan saudara, lambat atau tidak lambat, kalau saudara dan saya mau memperhatikan, mau melakukan, mau taat, mau mengikuti Tuhan sepenuh hati, mau percaya, mau ini dan itu, saya ingin katakan, saudara dan saya tidak akan pernah jadi gadis yang bodoh. Kenapa? Saudara tolong tanya di Israel, dan saya percaya setiap saudara yang sudah pernah ke Israel tahu, pernikahan di Israel itu selalu pakai anggur, iya atau iya? Amin. Berarti karena di pestanya ada anggur, berarti perkawinannya harusnya 3 jam. Bisa jadi 5 jam, bisa jadi 1 hari. Kenapa? Minum anggur terus gini. Pak pulang, nah, ini belum rumah ya. Jadi yang harusnya 3 jam jadi molor. 10 jam gitu. Istrinya mau bangunin, ya gitu saudara. Ya, anggur. Sehingga kalau saudara sudah mulai mengerti bagian saudara, bahwa saudara hanyalah punya tugas untuk menjaga bahwa pelita di pesta itu terus menyala, dan itu tugas saudara menjaganya menyala, saudara tidak akan pernah, saya ingin katakan, mengabaikan bahwa saudara butuh minyak cadangan. Amin. Mungkin 1 tangki bisa 5 jam. Sehingga kalau saudara punya 1 tangki rencana 3 jam mungkin lebih. Amin. Tapi kalau saudara memperhatikan ada hal-hal yang sering kali terjadi dan itu menjadi kebiasaan buruk. Ya, maka saya percaya itulah sebabnya ada gadis yang bijaksana. Amsal 1 ayat 7. Orang bodoh bebal terjadi karena menolak didikan. Jadi gadis-gadis bebal ini berkata gini, ngapain kau mesti bawa minyak tambahan? Ya pokoknya jatahnya kan 3 jam. Ya kan? Ya pokoknya gue udah bawa yang 5 jam. Ya, lu simbah berat-berat, iya kalau kepake, ngapain? Nah, maaf saja, betul kalau sekali memang 3 jam, betul kalau sekali 5 jam. Tapi berapa banyak kali sesungguhnya pesta seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, apalagi dalam tradisi Israel, molor jadi sehari 2 hari. Betul? Sehingga gadis yang bijaksana, kalau saudara adalah orang yang mengenal Tuhan, saudara tidak akan pernah mau sampai ketinggalan kereta. Amin. Saudara akan bersiap sedia. Sehingga sama seperti dalam cerita ini, Matius 22, saudara akan menemukan kalau sampai Tuhan mengundang saudara. Sini aku mau undang kamu. Dinyatakan di sini bahwa kendala pertama dari kegagalan manusia tidak peduli saudara adalah sahabat Tuhan. Karena saya percaya kalau suatu pernikahan, pasti yang diundang pertama kali adalah kerabat dan sahabat. Iya atau iya? Nggak ada musuhnya. Ya, teman berantem. Diundang duluan ada. Kalau ada, mari sini. Saya mau berkenalan dengan saudara. Saya yakin nggak ada, saudara. Betul? Ya, saya pengen tahu kuncinya kalau ada orang yang manggil, kok ngadain acara itu musuh-musuhnya gitu ya. Ya, teman-teman berantemnya gitu. Kok sahabat nggak ada yang dipanggil? Waduh, betul. Saudara, kalau saudara adalah anggota gereja ini, saya akan bertanya rahasianya. Pak, khotbah apa tiap minggu? Ya, betul saudara. Nggak normal. Tapi kalau saudara perhatikan, yang normal adalah sahabat dipanggil.
Tapi karena mereka tidak mau, walaupun mereka sahabat, mereka tidak menerima jamuan. Saya ingin katakan pada saudara, tolong perhatikan baik-baik. Tahun 2010, Tuhan menjanjikan surprises. Hal-hal kejutan. Amin? Kejutan. Artinya, dia sudah menghampar sama dengan pernikahan ini, meja di atasnya sajian bergemuk. Sajian istimewa. Amin? Tapi banyak mungkin sahabatnya bilangin, aduh manggil-manggil ngapain sih? Nanti pinjam termos, pinjam duit, pinjam ini. Padahal kali itu sang raja maunya untuk menyenangkan sahabatnya, mau bagi-bagi hadiah. Tapi karena mungkin pikiran kita salah, mungkin cara kehidupan, cara pandang kita mungkin tidak pernah mau diperbaiki. Amsal 1 ayat 7. Orang bebal menolak didikan. Amin. Jadi kalau ada orang menasihati, orang bebal nggak mau dengar. Aduh, kita saudara. Padahal, tolong saudara perhatikan, Tuhan sudah mempersiapkan tahun ini buat mereka yang percaya, buat mereka yang setia, buat mereka yang dekat dengan dia. Hadiah demi hadiah sudah ada. Maaf, saudara tinggal percaya apa enggak, tapi saya ingin katakan, saya sangat percaya dan saya percaya saya akan memperolehnya. Sekarang saya mau tanya sama saudara, saudara mau ikut saya apa enggak? Saudara mau percaya? Karena bukan ikut sayanya, saya percaya ini ada janji firman Tuhan. Dan setiap saudara yang mau percaya, yang mau lakukan bagiannya, yang tidak mau seperti gadis yang bebal atau yang bodoh itu, tapi mau memperhatikan, mau, bersedia. Saya ingin katakan, saudara sudah satu langkah memastikan tidak ada berkat dari Tuhan, yang kecil ataupun besar, yang akan pernah melewati saudara. Katakan haleluya. Amin. Sehingga, tolong sudah perhatikan, karena saudara sahabatnya tidak ada yang mau dipanggil, Tuhan memanggil sekarang siapa? Orang-orang yang ada di persimpangan. Betul, ayat ke-9. Kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya, highways. Highways itu apa? Jalan raya sesungguhnya. Dalam bahasa Inggrisnya highways. Kenapa jalan raya? Artinya maaf, orang-orang sukses. Yang hidupannya kayak jalan tol. Ya tadinya nggak peduli Tuhan, karena apa? Kesuksesan ini karena gara-gara aku. Perhatikan belakangan, gelombang ini sudah mulai terjadi, saudara. Amin. Orang bisnis mulai dipanggil Tuhan. Amin. Orang yang pandai, cendekiawan mulai dipanggil Tuhan. Dari basis pertahanan mulai Tuhan panggil. Dari basis ini, orang-orang yang karirnya, saudara perhatikan, yang kehidupannya, jalan raya. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan persimpangan, saya ingin tekankan demikian. Kalau saudara dinyatakan persimpangan, artinya saudara sudah punya tujuan, tapi saudara tidak tahu lewat jalannya mana. Amin? Amin? Halo? Amin? Kalau saudara nggak punya tujuan, saudara tidak akan bisa dibilang menghadapi persimpangan, mau nggak tahu tujuannya. Jadi kiri kanan ya oke gitu kan. Tapi kalau saudara sampai gini, lewat mana ya? Karena saudara tahu mau ke sana, tapi nggak tahu mana yang terbaik. Kalau lewat ini kayaknya ada lini yang baik. Kalau mau pakai yang ini, kayaknya ada ini. Betul atau betul? Amin? Orang yang ada dalam persimpangan artinya orang yang punya suatu tujuan, tapi tidak tahu caranya. Artinya pada waktu ini diterapkan dalam bahasa Indonesia. Saya tiba-tiba cuma teringat, banyak dalam adat timur kita itu gini, ndak enak loh. Jadi kita sendiri yang berdiri di persimpangan, betul? Ya toh ya. Hanya gara-gara nggak enak. Terus kenapa? Ya teman saya bilang, aku lagi ulang tahun kok kamu tega sih ke gereja. Gereja masih bisa kapan-kapan. Ya sekarang ini kita makan dulu bisa gitu. Tapi hari ini ada perjamuan kudus dan cuma jam pertama loh. Aduh, aku ulang tahun juga nggak tiap hari, nggak tiap minggu. Kamu nggak enak loh. Tolong sudah perhatikan kiri kanan, bahasa nggak enak itu kan kayaknya kuat gitu lah ya. Makanya saya percaya apapun yang terjadi dalam Alkitab tidak ada yang kebetulan. Amin. Mungkin ini adalah satu keadaan yang kita harus atasi. Amin. Persimpangan jalan. Tapi kita semua akan memastikan kita akan dapat jalan keluar. Amin. Dan itu yang terakhir, tolong saudara perhatikan ya. Adalah setelah saudara mungkin adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dan masuk ke dalam perjamuan. Tolong saudara perhatikan. Di ayat berikutnya ada pernyataan gini. Tuhan mendapati, raja itu mendapati ada satu orang tidak pakai jubah pesta. Sehingga, tolong saudara perhatikan. Kalau satu orang itu tidak pakai jubah pesta. Pertanyaan saya demikian. Kenapa ya? Nah, saya ingin kembalikan pada diri saya dan kepada setiap saudara. Kadang-kadang kita punya alasannya sendiri. Betul? Bilang, enggak punya baju yang pantas, enggak punya. Unsurnya sebenarnya cuma satu. Ada pertimbangan yang menurut kita lebih berharga daripada peraturan yang ada. Betul?
Kenapa emang salahnya kok kita memang cuma punya satu jubah pesta? Kita kenakan walaupun mungkin pandangan kita bilang itu baju pesta itu satu-satunya yang aku pakai. Jadi kok pesta selalu pakai itu. Dan setiap orang bilang kok selalu pakai itu. Ya memang cuma soalnya mau punya itu. Amin. Amin. Tapi kalau memang peraturannya adalah saudara harus mengenakan jubah pesta. Kenakan itu. Ya atau ya, supaya apa? Saya ingin katakan demikian. Jangan apa yang terjadi di Alkitab. Yang menyatakan bahwa orang itu akan diambil Tuhan. Dan dilemparkan ke neraka. Ops. Betul? Ada ya? Dinyatakan demikian. Orang yang tidak pakai jubah pesta itu, sang raja berkata, ambil dia, lemparkan ke neraka. Saya berpikir kok, maaf, kok gitu ya Tuhan ya, kesalahannya kecil gitu ya. Akhirnya saya tiba-tiba dapat ilustrasi demikian. Kalau saudara adalah eksportir, saudara tahu? Artinya kalau saudara membawa hasil produk buatan dalam Indonesia diekspor keluar, ya, itu packagingnya atau packaging. Ya, apa sih namanya packaging? Bungkus gitulah ya. Ya, entah botolnya, entah kardusnya, itu beda daripada lokal. Kenapa? Karena harus tahan banting. Amin. Mungkin kalau ada perubahan cuaca, mungkin kalau ada ini dan itu harus siap. Amin. Supaya apa? Tolong saudara perhatikan. Supaya jangan sampai barang ngirim itu sudah mahal dan barangnya juga punya harga, sampai ke sana tidak ada harganya karena apa? Hancur semua. Betul atau betul? Nah, kadang-kadang ada barang hanya gara-gara satu packaging, jadi satu bungkus dari sekian banyaknya satu dus gitu ya, satu kotak. Itu yang enggak rapi, itu satu kotak itu terpaksa dibuang. Tolong tanya sama eksportir saudara. Dan itu mereka katakan rugi gue. Gue rugi. Kenapa? Gara-gara satu nih packaging yang enggak beres. Nah, lalu saya bilang begini, Tuhan, jadi maksudnya apa? Jangan gara-gara ada seseorang yang hadir di pesta raja mengenakan jubah biasa. Orang yang menjadi tamu raja dari luar negeri akan berkata demikian. Oh, nek raja itu pesta semua pakaiannya kayak gitu ya. Berarti raja itu tidak dihormati, tidak bla-bla, merusak semuanya. Ya atau ya? Amin. Pada waktu suatu barang diekspor keluar, tujuannya adalah untuk dipertunjukkan dan bahkan bisa menghasilkan dan menjadi berkat. Amin. Pada waktu saudara diundang oleh Tuhan, sehingga saudara dinyatakan saudara harus mengenakan jubah pesta, Tuhan ingin menunjukkan pada mereka yang ada di sekitarnya. Mungkin tentaranya, mungkin bahkan tamu-tamu yang lain. Amin. Tamu kenegaraan. Saudara adalah orang yang istimewa buat dia. Amin. Dan coba saudara bayangkan orang yang saudara pandang istimewa, tiba-tiba datang pakai baju tidur. Muangkel, sok mangkel-mangkelnya. Betul atau betul? Betul? Karena itu Tuhan katakan, kenapa dia itulah sebabnya. Daripada satu ini merusak seluruh box pada waktu ekspor. Dan dia pecah. Karena package atau bungkusnya tidak untuk ekspor. Tidak untuk kesempatan itu. Amin. Dan dia menghancurkan yang lain. Lebih baik satu ini dibuang. Saudara mulai menangkap? Pada waktu saya bertanya pada eksportir, makanya banyak barang dibuang karena apa? Mereka periksa benar-benar packagingnya bagus atau enggak. Karena kalau enggak, hanya karena gara-gara satu box tidak ada yang terjual. Semua rugi. Amin. Sedangkan ekspor itu harganya sudah mahal, bukan main. Belum termasuk harga barangnya. Itu sebabnya dan Tuhan katakan, hargamu itu mahal. Aku tebus dengan darah dan hidupku. Amin. Sehingga kalau engkau sedih atau satu di antara engkau, ada yang sampai tidak mau lengkap. Packagingnya, bungkusnya enggak mau rapi seperti kesempatan yang seharusnya. Kalau memang untuk ekspor, ya ekspor. Ya, amin. Untuk pesta, ya pesta. Maka saya ingin katakan saudara, hati-hati. Ini harinya saudara mengharapkan berkat. Amin. Amin. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Kalau lagi kok saudara sudah mau, jangan setengah-setengah. Amin. Mau sepenuh hati. Seperti Kaleb dan Yosua. Masuk tanah perjanjian. Saya mau ajak setiap saudara untuk bangkit berdiri. Tadi saudara sudah didoakan. Amin. Saya enggak akan membawa doa lagi. Tapi saya menghendaki setiap saudara. Tutup mata, jangan tengok kiri kanan. Dan berkata kepada Tuhan. Karena saya percaya keluar dari tempat ini. Tuhan akan mulai tunjukkan jalan buat engkau. Oh, saya sangat percaya. Tuhan akan mulai bukakan jalan. Sehingga apapun yang bahkan menjadi mungkin itu perjanjian, keputusan dan lain sebagainya. Tuhan akan tunjukkan mana yang kau harus pilih.